Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita penuntun langkah kami dan obat penyuluh bagi jalan kami. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, maka bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabda-Mu itu. Sabda-Mu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan dan bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabda-Mu serta mampu mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sehari-hari lewat pertobatan dan usaha kami untuk menjadi pribadi yang baik bagi sesama dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa bagi para pengikutnya, Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepada aku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Sebuah hari yang penuh sukacita dan harapan karena kita mendengar sabda Tuhan, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepada aku. Di tengah-tengah kegembiraan merayakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya, kita juga diingatkan akan pentingnya persatuan dan kasih dalam komunitas kita. Bacaan Injil hari ini, Yohanes 17:26, menggambarkan doa Yesus bagi para muridnya agar mereka menjadi satu dalam kasih Allah. Doa ini menjadi ajakan bagi kita untuk membangun komunitas harapan yang penuh dengan kasih dan persatuan. Namun sebelum kita menyelami makna doa Yesus ini, mari kita sejenak menengok dua bacaan sebelumnya. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60, menceritakan tentang Stefanus, seorang diakon atau pelayan yang penuh dengan Roh Kudus, yang dengan berani bersaksi tentang Yesus di hadapan mahkamah agama Yahudi. Dan pada akhirnya memang Stefanus dianiaya karena imannya, namun dia tetap teguh dalam imannya itu dan menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Stefanus menjadi contoh nyata bagi kita untuk bisa menjadi saksi iman dan harapan bahkan dalam situasi sulit dan penuh tantangan, termasuk harus mempertaruhkan nyawa atau hidup kita demi kebenaran. Bacaan kedua dari kitab Wahyu bab 22 ayat 12-14 dilanjutkan 16-17 dan 20. Menggambarkan penglihatan Yohanes tentang Yesus yang datang kembali dalam kemuliaannya.
Yesus menjanjikan upah bagi mereka yang setia kepadanya dan mengundang mereka untuk masuk ke dalam kota yang turun dari surga. Bacaan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan harapan bagi masa depan kita. Ketiga bacaan ini saling berkaitan. Stefanus dengan keberaniannya bersaksi tentang Yesus menjadi contoh nyata bagaimana kita menjadi saksi iman dan harapan di tengah dunia yang terluka. Yohanes dengan penglihatannya tentang Yesus yang datang kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan harapan bagi masa depan. Dan Yesus dalam doanya mengajak para muridnya untuk menjadi satu dalam kasih Allah, sehingga dunia dapat melihat kasih Allah dan percaya bahwa Ia mengutus Yesus untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia. Ajakan Yesus untuk menjadi satu dalam kasih Allah ini sangat relevan dengan pesan Paus Fransiskus yang telah dipanggil Tuhan, yang telah meninggalkan kita. Untuk Hari Komunikasi Sedunia tahun ini yang jatuh bersamaan dengan Minggu Paskah ke-7 yang mengajak kita untuk menjadi komunikator harapan. Bagikanlah dengan lemah lembut harapan yang ada di dalam hatimu. Bandingkan 1 Petrus 3, surat Rasul Petrus yang pertama, bab 3 ayat 15-16. Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa di tengah disinformasi dan polarisasi, kita perlu menjadi komunikator harapan yang membangun jembatan kasih dan persatuan, bukan menyebarkan kebencian dan perpecahan. Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, kita dipanggil untuk menjadi komunitas harapan yang penuh kasih dan persatuan. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Kita dipanggil untuk membangun jembatan kasih dan persatuan, baik di dalam keluarga, lingkungan sekitar maupun di gereja. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kasih Allah di tengah dunia. Marilah kita renungkan doa Yesus ini dan berusaha untuk mewujudkan persatuan dalam kasih Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita membangun komunitas harapan yang penuh kasih dan persatuan, sehingga dunia dapat melihat kasih Allah dan percaya bahwa Ia mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus Yesus, hari Minggu Komunikasi adalah hari di mana kita syukuri atas segala sesuatu perkembangan teknologi media komunikasi yang telah ada ini. Dan Komisi Komunikasi Sosial yang dimiliki oleh keuskupan kita tentu berjuang dan berupaya untuk memberikan informasi, sarana pewartaan, sarana berita, corong, untuk mewartakan kabar sukacita, kebenaran, kebaikan bagi sesama, bagi kita. Saudara-saudari terkasih, umat Tuhan dipanggil dan diajak untuk selalu memberikan dukungan, untuk selalu memberikan support agar sarana, prasarana, seluruh kegiatan, acara yang telah ada dan berlangsung dapat berjalan dengan baik. Tentulah membutuhkan perhatian dari kita semua. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, lewat pemberian, lewat berkat yang selalu Bapak Ibu berikan pada Hari Komunikasi lewat kolekte adalah bagian dari bentuk dukungan saudara-saudari. Dan itu akan dipakai 50% diserahkan untuk Komisi Komunikasi KWI dan 50% tinggal di Komisi Komsos Keuskupan untuk formasi atau pembinaan kegiatan
memperlancar seluruh kegiatan yang ada di Komsos. Semoga saudara-saudari memberikannya dari hati yang ikhlas dan bentuk syukur dan berkat yang saudara terima dari Tuhan untuk mendukung seluruh kegiatan Komsos. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, semoga kami senantiasa dibangun dalam kesatuan dengan Dikau sebagai sumber kehidupan dan keselamatan kami. Ajarilah kami untuk merasa lapar dan haus akan sabdamu. Semoga kami selalu mencari Dikau dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan jadikanlah kami komunikator-komunikator kasih dan pengharapan dalam kesaksian hidup kami. Sehingga kami memberi warna yang baik, yang indah, yang menyejukkan, yang membawa damai, yang membawa pengharapan bagi sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.